Shalom, selamat pagi, selamat datang bagi jemaat di gereja, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua dari gereja dan dari tempat kediaman kita masing-masing. Minggu ini merupakan minggu Prapaskah kelima, minggu terakhir sebelum kita memasuki minggu Palem, minggu sengsara pada minggu depan. Tema ibadah minggu ini, pengorbanan mulia membawa damai sejahtera, dan bacaan diambil dari Ibrani 5 ayat 5 sampai dengan 10. Ibadah minggu ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi SSI. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Waktu telah menghantar kita memasuki minggu kelima masa Prapaskah. Saatnya kita semakin dalam menghayati pelayanan kasih Yesus yang justru mengantarnya menuju penolakan yang berujung derita. Kita selalu diberi kesempatan untuk terus mengingat peristiwa salib Kristus. Ia rela menjalani semua bentuk penderitaan di dunia sampai mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita dan memulihkan kembali hubungan kita dengan Allah. Pemadaman 5 lilin memberikan makna bahwa kita semakin siap untuk memadamkan segala dosa dan kesalahan kita. Masuk ke dalam terang kebangkitan Kristus. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita menyanyi dari jemaat NKB nomor 74 bait 1 dan 2 Hosana.
dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Nas pembimbing dalam Minggu Prapaskah yang kelima ini akan dibacakan dari Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Demikianlah nas pembimbing Minggu Prapaskah yang kelima ini. Mari kita sambut dengan pujian Yesus Mesias Israel. Jemaat Tuhan, kita merendahkan hati dan mengaku akan kesalahan kita di hadapan Allah Pencipta dan Pemelihara dunia. Ya Bapa, minggu-minggu Prapaskah mengingatkan kami untuk menghayati tapak-tapak gumul dan juang penuh derita yang Yesus Kristus lalui dalam jalan salibnya. Kami menyadari bahwa kami sering tidak bersedia berkorban dan menderita dalam menjalankan tugas panggilan dan pengutusan. Kami sering menolak terlibat dalam kegiatan jemaat kalau hal itu tidak menguntungkan. Kami lebih mementingkan kesenangan sendiri daripada kesenangan sesama. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, Engkau rela anak-Mu Yesus Kristus menderita dan mati di salib untuk menebus dosa-dosa kami. Sebagai orang yang telah ditebus, seringkali kami gagal untuk menampilkan keteladanan Yesus Kristus yang penuh dengan kelembutan, ketulusan, dan kesederhanaan hidup. Kami tidak membawa damai sejahtera kepada keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami, sehingga hubungan kami bersama dengan keluarga dan sesama tidak semesra dan seharmonis yang Engkau inginkan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Bapa, bersihkan kami dari kesalahan dan dosa, serta baharuilah pikiran, hati, tutur, dan perilaku hidup kami, agar kami dapat membenahi hidup dengan meninggalkan yang jahat, bertobat, dan hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Oleh pengasihan anak-Mu Yesus Kristus, kami mohon ampunan-Mu. Kita sambut dengan nyanyian penyesalan diambil dari Kidung Jemaat 157, bait 1, Insan Tangisi Dosamu. Insan tangisi dosamu,
Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang-orang yang mengakui dosanya. Tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 hingga 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah pengampunan, mari kita sambut dengan pujian, Hosana untuk Raja Damai. Saudara diundang bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mendengarkan petunjuk hidup baru tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita sambut dengan pujian, bagi Yesus kuserahkan. Seluruhnya
Bapak, Ibu, Saudara, baik yang berada di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan diri dalam pembacaan Alkitab dan perenungan. Kita akan mengawalinya di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas karunia yang Engkau berikan kepada kami dalam istirahat malam kami, yang membangunkan kami pagi hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Demikian pun saat ini kami boleh bersama-sama bersatu hati, bersekutu untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mengupayakan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan setiap firman yang kami dengar kiranya menjadi buah yang manis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita dalam Minggu Prapaskah yang kelima ini terambil dari Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10. Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10. Kalau kita perhatikan, perikop kita saat ini masih dalam judul besar Yesus sebagai Imam Besar. Kita akan membacakannya. Ayat 5, pasal 5, ayat 5 hingga 10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin pada hari ini Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa mengucap syukur di dalam Kristus, karena oleh penyertaan-Nya lah kita semua masih dimampukan pada saat ini. Meski kita masih harus mengikuti, ada yang beribadah di gereja sebagian, ada juga yang beribadah dari rumah masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, tentu juga dari kita semua pernah yang namanya mengucapkan janji kepada orang lain, terlebih janji kepada Tuhan. Ada banyak orang yang mudah mengucapkan janji, berkata, iya aku akan titik-titik, iya aku akan apalagi gitu ya, banyak. Mudah mengucapkan janji, dan janji tersebut pasti berisi hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, dan orang yang mendengarnya juga diberikan keyakinan, oh iya, dia sudah berjanji nih kepada saya, dan saya senang mendengar janjinya. Tapi sayangnya banyak pula orang yang dengan mudah melupakan, bahkan mengingkari janji yang telah diucapkan.
Karena itu kemudian ada istilah yang viral, populer dalam kehidupan sekitar kita saat ini yang disebut dengan PHP. Tahu Bapak Ibu PHP? Pemberi harapan palsu. Dijanjikan terus tapi tidak pernah ditepati. Begitu kira-kira. Apabila orang dengan karakter yang demikian, maka konsekuensinya yang harus dia terima, dia hadapi adalah dirinya tidak dapat dipercaya lagi oleh orang lain. Sekali okelah, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ini kok nggak ditepati terus janji-janjinya. Semua janji-janjinya hanya ucapan manis di mulut saja, tapi tidak pernah ada upaya untuk mewujudkan. Sehingga akhirnya kepercayaan dari orang sekitar juga berkurang atau bahkan mungkin tidak ada lagi. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Pernahkah kita berjanji kepada orang lain dan tidak ditepati? Bagaimana rasanya? Mungkin apa yang Bapak Ibu rasakan tidak sebesar kekecewaan yang dirasakan oleh orang yang menerima janji tersebut. Karena begitu mudahnya untuk kita mengatakan, maaf, saya lupa. Maaf, tiba-tiba ada kepentingan lain. Jadi saya tidak bisa menepati janji tersebut. Maaf, saya sudah lebih dulu janji terhadap orang lain. Maka saya tidak bisa menepati janji saya kepada kamu. Saya yakin kita pernah berada dalam posisi yang berjanji, tapi kita juga pernah berada dalam posisi yang menerima janji. Berjanji dalam hidup pernikahan, setia sampai maut memisahkan. Berjanji dalam pendidikan, setia untuk menyelesaikan pendidikan itu sampai meraih cita-cita yang diinginkan. Setia dalam pekerjaan dengan tugas dan tanggung jawab yang ada. Dalam rencana-rencana maupun berjanji dalam pelayanan. Ya, aku berjanji. Aku percaya aku mau melayani Tuhan. Kita semua punya janji untuk setia pada Tuhan sampai akhir hayat. Bahkan para penatua pun diminta untuk mengucapkan janjinya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Tapi sudahkah janji itu kita tepati? Atau jangan-jangan janji itu sudah dilupakan? Apa yang saya ucapkan dulu di hadapan Tuhan? Dan akhirnya kita berpikir tidak mau lagi untuk setia pada Tuhan. Tidak mau lagi setia pada janji yang sudah diucapkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Lalu bagaimana ya kalau rasanya seandainya kita dalam posisi yang diberikan janji manis itu, tapi dilupakan, pasti kecewa. Mau ikut Tuhan, ya kita harus berjanji. Mengucapkan janji kita bahwa aku mau mengikut Tuhan. Tetapi dalam pengucapan janji itu juga harus siap sedia dengan pengorbanan. Tidak ada komitmen yang kita ucapkan kepada Tuhan tanpa diikuti dengan konsekuensi dan tanggung jawab di belakangnya. Bapak Ibu Saudara, Allah yang segala Maha kuasa, Maha esa, Maha besar, Maha pengampun, dan segalanya, adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya kepada manusia. Kalau yang lupa dan ingkar itu hanya menjadi milik manusia, tapi ingkar dan lupa tidak akan pernah menjadi miliknya Allah. Karena Allah senantiasa mengingat dan memegang teguh janji kepada umatnya. Aku akan menyertai, aku akan menolong, aku akan mengasihi umatku, aku akan mengampuni umatku. Walaupun umatnya berkali-kali mengingkari janjinya kepada Tuhan dan memilih hidup tidak setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pemenuhan sebuah janji,
tadi sudah diungkapkan, harus diikuti dengan pengorbanan. Ada konsekuensi, ada tanggung jawab yang akan diikuti ketika kita sudah menyatakan janji di hadapan Tuhan. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran, bahkan mungkin materi. Tidak ada janji yang diberikan tanpa diikuti dengan sebuah pengorbanan dan tanggung jawab. Dan kita belajar, Yesus taat pada Allah sampai akhirnya. Yesus setia dengan janjinya dan ditunjukkan dengan pengorbanan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Itulah sebagian dari janji Allah untuk mengampuni kehidupan manusia. Ketika kita memilih untuk mau mengikuti kehendak Tuhan, mau melayani kehendak Tuhan, mau mengikuti firman Tuhan, maka kita akan menemukan pengorbanan-pengorbanan yang harus kita hadapi. Yang pertama dan pasti adalah mengorbankan ego diri kita. Bukan hanya bicara mengenai pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan materi, tetapi juga terlebih mengorbankan ego diri kita. Melawan ego kita yang maunya hanya dilayani, tapi harus melayani. Yang maunya dihormati, tapi kini harus menghormati orang lain. Yang maunya untuk diperhatikan, tapi sekarang memperhatikan orang lain. Karenanya mohon maaf kalau harus dikatakan keliru jika kita mau melayani Tuhan tapi mencari kenyamanan untuk mencari kenyamanan. Atau kita menuntut bahwa lingkup pelayanan kita haruslah nyaman. Baru saya bersedia untuk melayani. Sehingga kalau ada pertentangan, perselisihan, kita menganggap bahwa itu penyebab ketidaknyamanan saya dan saya tidak mau menginginkan hal itu. Tapi kita justru dituntut untuk melawan ego diri kita, mengorbankan ego kita yang terlalu tinggi menjadi rendah. Untuk menciptakan kenyamanan, menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Bisakah kita melakukan pengorbanan seperti itu? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Melkisedek, seperti yang kita baca dalam perikop hari ini, disebutkan sebagai sosok seorang yang misterius. Karena dia muncul hanya sekejap dan tidak banyak informasi yang dibicarakan tentang Melkisedek. Itu tertulis dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 3, dikatakan tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Teks ini bukan untuk menunjukkan bahwa dia tidak punya keluarga. Tapi teks ini untuk menunjukkan bahwa hidupnya penuh dengan misteri. Tidak diketahui latar belakangnya, tidak diketahui informasinya, hanya sedikit. Tetapi sosok Melkisedek yang menjumpai Abraham, ia datang sebagai Raja Salem dan sebagai imam Allah yang maha tinggi, menjumpai Abraham dengan membawa roti dan anggur dan memberkati Abraham. Sosok ini menjadi sosok yang misterius. Tetapi kehadirannya memiliki arti di dalam masanya pada saat itu. Roti dan anggur yang dibawa oleh Melkisedek menjadi lambang dari totalitas pelayanan, kepemimpinan, dan tanggung jawab yang dia lakukan sebagai seorang pemimpin. Dan dia memberkati Abraham di dalam kehidupannya. Melkisedek melambangkan kehadiran Kristus yang akan datang jauh lebih besar darinya, yang juga akan membawa roti dan anggur seperti yang ditunjukkan oleh Yesus dalam perjamuannya bersama dengan murid-muridnya,
yang melambangkan sebuah totalitas pelayanan, pekerjaan, dan tanggung jawab yang diemban oleh Yesus. Roti dan anggur memiliki makna tubuh dan darah. Disinilah kita melihat bagaimana totalitas pengorbanan yang diusung, dibawa oleh Yesus dalam pelayanannya, dalam pekerjaan dan tanggung jawabnya. Yesus memperlihatkan kesungguhan dirinya untuk melayani jemaatnya, umatnya, melayani manusia yang penuh dengan dosa, dan bersedia menanggung dosa-dosa manusia dalam kematiannya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita dapatkan dari perikop kita pada hari ini? Yang pertama, setialah pada janji yang sudah kita ucapkan. Buktikanlah dalam perbuatan kita. Tentu bukan hanya dalam kata-kata. Setialah dalam kehidupan keluarga kita. Kita mengawali pernikahan dengan kasih, maka isilah pernikahan itu dengan kasih. Setialah dalam pendidikan kita hingga kita mendapatkan cita-cita yang diimpikan. Setialah dalam pekerjaan kita sehingga dapat menunaikan tugas tanggung jawab dengan baik. Setialah dalam pelayanan kita hingga segala kepercayaan yang diberikan dapat kita jalani dengan baik. Allah yang setia kepada janjinya telah memperlihatkan bagaimana Allah tidak main-main dengan janjinya untuk mengasihi umat manusia. Maka kita pun perlu belajar darinya, untuk juga tidak bermain-main dengan janji kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari perikop hari ini adalah kita perlu mengingat, menjalani kesetiaan, menjalani janji yang kita ucapkan, itu ada konsekuensinya dan membutuhkan pengorbanan. Terbesar adalah mengorbankan ego diri kita. Dan jangan disesali apa yang sudah kita ucapkan kepada Tuhan. Jangan disesali setiap pengorbanan yang sudah kita lakukan. Karena kalau kita menyesali itu hanya akan menghalangi sukacita, damai sejahtera yang datang dalam kehidupan kita. Kita semua terpanggil untuk menjalani kehendak Tuhan. Dan itu semua membutuhkan pengorbanan dalam hidup kita. Jalanilah dengan ketaatan, jalanilah dengan sukacita, jalanilah dengan kesetiaan, dan terimalah damai sejahtera Tuhan. Amin. Akan disampaikan persembahan pujian dari keluarga Sihombing. Dipersilakan. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat
sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Terima kasih untuk pujian yang disampaikan. Bapak, Ibu, Saudara diundang bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui iman rasuli. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita menaikkan doa-doa permohonan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk persekutuan yang boleh kami hidupi di tempat ini sebagai bagian dari Jemaat Pok Citra Grand. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami yang dengan penuh kasih, sehingga kami semua dimampukan untuk berada di tempat ini. Tuhan, kami juga bersyukur meski dalam masa pandemi, kami tetap dapat mengikuti peribadahan dengan baik dan lancar dari rumah kami masing-masing, dengan teknologi yang ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkembangan baik yang boleh kami rasakan. Demikian pun untuk firman yang sudah kami dengar bersama, kiranya mengingatkan kami untuk terus datang setia kepada Tuhan di dalam hidup kami, untuk terus melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memampukan kami untuk melakukan apa yang baik di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan Jemaat Pok Citra Grand, baik mereka yang hadir maupun mereka yang ada di rumah atau mereka yang saat ini berhalangan untuk mengikuti peribadahan. Tuhan kiranya menyertai mereka senantiasa. Berkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan hidup pelayanan mereka. Dimanapun mereka berada ditempatkan, Tuhan kiranya senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Saat ini kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah tubuh, bagi Om Pung Yosi Boru, Ibu Tianggur Boru Manurung, Ibu Tiani Boru Manurung, Om Pung Daril Boru, Ibu Suratina, Bapak Joni Mandali, Ibu Kadijah, Ibu Nora Mamahit, Bapak Parbuntian Purba, Om Pung Natania Doli.
Kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka dan membawa pemulihan di dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa bagi keluarga keluarga Ibu Evi Hotmawati atas berpulangnya Ibunda terkasih beberapa waktu lalu. Engkau berkati keluarga agar di dalam masa kedukaan ini mereka tetap bersandar dan menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Demikian pun kami berdoa untuk pemulihan Opung Doli yang juga saat ini masih dalam pemulihannya ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kehidupan dia. Kami berdoa bagi setiap kaum lansia, para duda, para janda, dan yatim piatu, agar mereka senantiasa dilindungi oleh Tuhan dan diberkati dalam setiap mencukupi kebutuhan hidup mereka. Berkati saudari Caroline, Keisha, dan Sophie, agar senantiasa diberikan sukacita dan kesehatan. Berkati Ibu Fitria Leni Asih Manihuruk, beserta Ibu Nelly Irma Rinauli Nainggolan dalam masa kehamilan, agar masa kehamilan ini boleh dijalani dengan sebaik-baiknya hingga tiba masa persalinan nanti. Tuhanlah yang kiranya memimpin dan melindungi mereka senantiasa. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang tengah mempersiapkan ujian akhir sekolah, agar mereka tetap dapat mengikuti dengan baik dan menyelesaikan tugas-tugas pendidikan mereka. Bagi program kerja gereja POK, agar semua itu boleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bagi para pelayan gereja, gembala, majelis, admin, auditor, koster, guru-guru sekolah minggu, dan pembina remaja, kiranya Tuhan mampukan agar mereka tetap dapat melayani Tuhan dan jemaatnya dengan penuh kasih dan kesetiaan. Kami juga berdoa bagi para penderita COVID yang masih terus berjuang dalam masa pemulihan, serta kami berdoa untuk program vaksin, agar semua itu boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan kepada mereka yang telah menerima vaksin tersebut juga tetap dapat menjaga diri dan kesehatan mereka, melindungi diri dan orang-orang sekitar mereka. Engkau berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, agar situasi penyebaran virus COVID ini dapat segera ditanggulangi dengan baik. Demikian pun untuk meningkatkan kembali perekonomian masyarakat, kiranya juga senantiasa dapat pulih kembali. Tuhan kiranya yang menolong dan memampukan kami. Bapa di dalam surga, inilah setiap seru, doa, dan pengharapan kami Tuhan. Hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan mampukan kami dimanapun kami berada, kami membawa berkat, membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Doa ini kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan, mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja, persembahan dapat disampaikan ke kotak persembahan di depan dengan tetap memperhatikan jarak satu sama lain. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang tertera dalam lembar warta jemaat. Aksi sosial Paskah. Jemaat dapat mendukung aksi sosial Paskah melalui transfer ke dana rekening misi gereja. Penerimaan dana rekening misi mulai
tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 2 April 2021 akan dialokasikan untuk aksi sosial Paskah ini. Kasih Tuhan begitu besar kepada kita sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Sebagai ungkapan syukur, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan firman yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita sambut dengan menyanyikan dari PKJ nomor 147, bait 1, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menyanyikan bait yang ketiga. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Kami naikkan ungkapan syukur kami atas segala anugerah dan berkat yang kami terima dalam perjalanan hidup kami. Saat ini dalam kudus hadirat-Mu, kami membawa ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini menjadi persembahan yang hidup. Kami sebagai persembahan yang hidup yang menghadirkan damai sejahtera dimanapun kami berada. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi SSI, pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, petugas multimedia, tim IT, dan seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Pita Boru Simanjuntak, Ompung Natania Boru, ibunda dari Ibu Evi Hotmawati pada tanggal 17 Maret 2020 di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Jenazah telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon pada tanggal 18 Maret 2021. Gembala majelis dan jemaat ikut berbelasungkawa dan mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Rangkaian ibadah Paskah tahun 2021. Minggu Palma
tanggal 28 Maret 2021 pukul 8 pagi sampai pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, dilaksanakan secara offline di gereja dan online via Zoom. Pekan Suci. Selama Pekan Suci, dalam kurun waktu setelah Minggu Palma dan sebelum Minggu Paskah, setiap hari kecuali hari Jumat, akan dilaksanakan ibadah Pekan Suci mulai pukul 19.00 WIB secara online via Zoom. Khusus hari Kamis Putih, tanggal 1 April 2021, akan dilaksanakan pembasuhan kaki. Jumat Agung dan Perjamuan Kudus dilaksanakan pada tanggal 2 April 2021 pukul 8 sampai pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, akan dilaksanakan secara offline di gereja dan online via Zoom. Jemaat yang akan mengikuti ibadah secara online dapat mendaftarkan diri dan anggota keluarga yang turut serta dalam perjamuan kudus untuk pengambilan hosti dan anggur yang disediakan di gereja. Pendaftaran dapat melalui Google Form yang akan dibagikan melalui WA Group Jemaat sampai dengan tanggal 26 Maret 2021. Jadi sisa 5 hari lagi. Hosti dan anggur dapat diambil di gereja mulai tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal 1 April 2021 pada operasional gereja pukul 9 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan puncak Paskah Subuh akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat dan akan dilaksanakan secara offline di gereja dan melalui online via Zoom. Pendaftaran jemaat untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah Subuh. Sehubungan dengan keterbatasan kapasitas gereja, jumlah jemaat dibatasi 60 orang saja. Jemaat yang akan mengikuti ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah Subuh offline di gereja diharapkan mendaftarkan diri melalui Google Form yang akan disampaikan kemudian melalui WA Group Jemaat. Aksi sosial Paskah. Sebagai bentuk aksi puasa dan bersedekah, Gereja PUK akan melaksanakan aksi sosial Paskah untuk petugas kebersihan di lingkungan perubahan Citra Grand. Jemaat dapat mendukung aksi sosial Paskah melalui transfer dana ke rekening misi gereja. Penerimaan dana rekening misi mulai tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 2 April 2021 akan dialokasikan untuk aksi sosial Paskah ini. Total penerimaan rekening misi sampai tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan 20 Maret 2021 sebesar Rp5.305.000. Rangkaian ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatian jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri persekutuan kita hari ini. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Pulanglah dan jadilah pembawa damai sejahtera bagi setiap orang di sekitarmu. Kita naikkan pujian damai di dunia. Ucapkan
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Jemaat dipersilakan bersaat teduh sejenak. Sini, kelihatan. Duduk Pak. Selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.